Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Yang kami hormati para bapak, ibu, orang tua santri, siswi SMP, SMA Al-Quran Al-Hamidiyah dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga Allah memberi anugerah berkah kepada kita semua, berkah umur kita, berkah kehidupan kita, berkah ilmu kita, berkah putra putri kita, anak-anak kita, berkah rezeki kita, dan berkah semuanya. Dan juga Allah menyelamatkan kita semuanya dari afat dunya, afat-afat dunia, wa azabil akhirah, dan siksa akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu, orang tua santri, siswi SMP, SMA Al-Quran Terpadu Al-Hamidiyah, kami dari pengasuh, jajaran pengasuh SMP, SMA Al-Hamidiyah, pada kesempatan ini akan menghaturkan tentang seputar pesantren atau pendidikan dan yang terkait dengan pesantren dan pendidikan di SMP, SMA Al-Quran Terpadu Al-Hamidiyah. Dasar daripada pendirian pendidikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qala Allah ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Allah berfirman tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah adalah zat yang mengutus Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan hamba-hamba Allah, mengutus kepada masyarakat atau umat, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang tugasnya adalah membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah dan mensucikan hati, mensucikan watak-watak atau kepribadian yang buruk menjadi
umat yang terbaik sebagaimana dawuh Allah dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semuanya sebaik-baik umat Muhammad yang dikeluarkan untuk manusia semuanya, yang amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kepada kebaikan dan melarang keburukan, perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar tentang kitab dan hikmah, artinya ilmu agama dan juga ilmu-ilmu yang lain selain agama. Karena sifatnya ilmu itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, dan ada yang fardu kifayah. Ada yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah secara kolektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza marartum biryabil jannah farta'u." Ketika kamu semuanya lewat di taman surga, maka masuklah. Qalu wa maryabil jannah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakul dzikr. Kata Nabi, yaitu majelis ilmu, tempat-tempat zikir, majelis zikir atau majelis ilmu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an dan juga sabda Nabi dalam hadis ini merupakan salah satu landasan didirikannya pendidikan keagamaan atau pesantren. Para bapak ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah dalam Al-Quran, qala Allah ta'ala di kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ketika Allah berfirman kepada Sayyidina Luqman agar mendidik putranya, bahwa Sayyidina Luqman memberi nasihat kepada putranya, yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah, anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Firman Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni hamba-hambanya yang melakukan syirik, mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni hal-hal selain syirik, dosa-dosa selain syirik. Karena itulah yang pertama Sayyidina Luqman, nasihat Sayyidina Luqman kepada putranya, jangan sampai putranya melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat selanjutnya, inna syirka la zulmun azim, bahwa sesungguhnya anakku, perbuatan syirik itu adalah merupakan penganiayaan yang besar bagi dirimu. Yang kedua, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalihu, bahwa hei putraku, aku wasiatkan kepadamu agar kamu taat kepada kedua orang tuamu, karena khususnya ibumu yang telah mengandungmu selama 2 tahun. Fi amaini anishkur li wali walidaik, ibumu yang telah jerih payah mengandungmu selama 2 tahun. Karena itulah kamu harus ingat perjuangan ibumu, khususnya karena itulah anishkur li wali walidaik, agar kamu jangan durhaka kepada kedua orang tuamu, utamanya jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilayyal masir, kata Allah, ilayyal masir, bahwa tempat kembalimu nanti adalah kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tuamu mengajak kamu untuk melakukan syirik, menserukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu jangan mengikuti, jangan taat, karena bagi anak-anak tidak boleh mengikuti orang tuanya dalam hal maksiat, melakukan durhaka. Dan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu di dunia ini. Firman Allah dalam ayat lain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, agar kepada kedua orang tua selalu taat, tidak mendurhakai. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Lebih-lebih ketika orang tua sudah lanjut usianya, maka jangan sampai anak membentak, berkata kasar kepada kedua orang tuanya, walaupun sekedar ufin, bentaan sedikit. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan tetap ikutilah perintah kedua orang tua, tetap taatlah kepada kedua orang tua selamanya, jangan mendurhakai. Ya bunayya innaka in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Hei anakku, kata Sayyidina Luqman kepada putra-putrinya, janganlah kamu melakukan kejahatan-kejahatan sekecil apapun, karena Allah akan mengetahuinya. Allah Maha Tahu
innaka mithqal habatin min khardalin fatakum fi sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Dimanapun kamu berada, Allah Maha tahu. Innallaha latifun khabir. Karena Allah adalah zat yang maha lembut dan waspada. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Selanjutnya nasihat Sayyidina Luqman kepada putranya, aqimis sholata, tetaplah kamu mengerjakan sholat, wa'mur bil ma'rufi, dan mengajak kebaikan, mengajak berbuat baik kepada dirimu sendiri atau kepada orang lain. Wanha 'anil munkari, dan juga menjaga dirimu dari perbuatan mungkar dan mengajak orang lain untuk tidak berbuat mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan tetaplah sabar menghadapi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari musibah-musibah. Tetap sabar dan tabah. Perjuangan dalam kehidupan ini, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Inna dzalika min azmil umur wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan agar kamu, anakku, tetap rendah hati, jangan melakukan kesombongan, kibir, ujub, membanggakan diri dan lain-lain. Agar hiasi hatimu dengan sifat-sifat yang terpuji dan hindari sifat-sifat yang tercela, sebagaimana tinggi diri para bapak, ibu, wali santri rahimakumullah. Itulah dasar-dasar pendidikan pesantren. Pesantren atau pendidikan keagamaan didirikan agar benar-benar pesantren atau pendidikan keagamaan mengantarkan para murid-muridnya, santri-santrinya, siswa-siswinya menjadi generasi-generasi yang terbaik sebagai pengantar generasi yang akan datang, sehingga generasi itu akan mengantar kepada keunggulan Islam, izzul Islam wal muslimin, unggulnya kaum muslimin dan agama Islam itu sendiri. Di samping itu, di dalam pengajaran di pesantren maupun pendidikan keagamaan benar-benar diutamakan para stakeholder atau para pengurus, para guru, agar memberi teladan yang baik kepada para santri, kepada siswa-siswi, termasuk salah satunya adalah lisanul hal afsahu min lisanil maqwal, memberi teladan yang baik khususnya pada perbuatan, kepribadian para guru sebagai abur ruh, bapaknya ruh para santri,
para siswa-siswi. Wa fil hadits man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberi teladan baik, yang bertindak dengan tindakan baik, falahu ajruha, maka bagi orang itu akan mendapatkan pahalanya, amal baiknya, wa ajru man amila biha, dan juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya, orang yang mengamalkan amal yang baik itu. Ada kaidah ma kharaja min azimin fa huwa azimun. Sesuatu yang keluar dari orang besar maka akan berdampak besar. Di dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Orientasi pendidikan adalah untuk memadukan ilmu sebagai bekal dan amal sebagai tujuan. Fil hadits huwa imamul amal wal amalu tabi'uhu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ilmu adalah imamnya amal, pemimpin amal, adapun amal adalah pengikutnya. Agar pendidikan itu benar-benar berhasil menghasilkan generasi yang tangguh, generasi yang berilmu, generasi yang berakhlak mulia, khususnya di dalam pendidikan SME, SMP, SMA, Al-Hamidiyah. Salah satunya adalah basis pendidikan di SMP, SMA, Al-Hamidiyah adalah berbasis karakter yang tinggi, karena al-adab fauqal ilmi, karena siswa-siswi atau santri SMP, SMA, Al-Hamidiyah benar-benar setelah selesai dari belajar di SMP, SMA, Al-Hamidiyah benar-benar menjadi generasi Qur'ani, generasi yang berlandaskan Al-Quranul Karim, sebagaimana kata Siti Aisyah, khuluqul Quran, bahwa akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Untuk itu sangat ditekankan dalam pendidikan di SMP, SMA, Al-Hamidiyah bahwa para santri dan para siswa-siswi SMP, SMA, Al-Hamidiyah benar-benar mempunyai adab yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Satu, bahwa anak didik, siswi atau santri SMP, SMA, Al-Hamidiyah dalam
mengarungi pembelajaran di SMP, SMA Al-Hamidiyah agar berusaha untuk tazkiyatun nafas, mensucikan hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Dawuh Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, bahwa yang benar-benar hanya ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama, sebagai ilmu yang bersifat fardu ain. Kata Nabi, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu agama adalah wajib ain, wajib secara individu bagi setiap orang muslim dan muslimah. Kata Nabi, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini juga memberi isyarat bahwa bagi kaum muslimin wal muslimat agar mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini ilmu non agama yang sifatnya fardu kifayah, wajib secara kolektif dalam rangka meningkatkan kedudukan derajat bagi kaum muslimin muslimat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa yang punya derajat tinggi adalah orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang mumpuni. Dan juga sesuai dengan wasiat Sayyidina Luqman tadi, bahwa bagi siswi maupun santri SMP SMA Al-Hamidiyah agar mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, tetap rendah hati di dalam maupun di luar pendidikan, di luar sekolah. Kata Nabi, laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk illa fi thalabil ilmi. Jadi tidak benar orang mukmin merendahkan diri kecuali ketika mencari ilmu. Laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluku illa fi thalabil ilmi. Dan juga anak didik selalu taat kepada guru, tidak menentang kepada guru, pengurus, pengasuh, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'da. Al-ayah. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Kanani mengutus sebuah syair, innal muallima wa tabiba kilahuma la yang sohani idahuma lam yukroma akrim tabibaka in aradta tadawiya wa kadal muallimu in aradta ta'alluma. Artinya bahwa seorang murid, siswa
harus selalu tunduk kepada perintah pengasuh, perintah gurunya, tidak menentang gurunya. Wa fil hadis man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku maka berarti orang itu benar-benar taat kepada Allah, dan barang siapa yang berbuat durhaka kepadaku maka orang tersebut benar-benar durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, amir di sini adalah termasuk para guru, para pengasuh, faqad ata'ani, maka orang tersebut benar-benar taat kepadaku. Wa man asa amiri faqad asani, dan barang siapa yang durhaka kepada amirku, pemimpin kaum muslimin setelahku, faqad asani, maka berarti orang tersebut benar-benar mendurhakaiku. Dan juga kata Nabi, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun, malaikat tidak akan masuk baitan, di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Artinya hati yang kotor tidak akan dapat kemasukan ilmu yang bermanfaat. Malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Ilmu tidak akan masuk dalam hati ketika hati itu penuh dengan sifat-sifat yang tercela. Inilah sebagian adab al-muta'alim, adabul muta'alim, akhlak, adab atau karakter sebagai santri atau siswi di dalam satu pendidikan. Di samping itu, agar pendidikan itu berjalan dengan maksimal, dibutuhkan juga dukungan para bapak ibu semuanya. Bahwa bapak ibu semuanya adalah abul jasad, bapaknya jasad. Dan para guru adalah abur ruh, bapaknya ruh. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan akan lahir dalam kondisi fitrah, suci, fitratil Islam. Fa abawahu yuhawidani, maka yang menjadikan anak itu menjadi tidak baik, menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi adalah kedua orang tuanya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nabi besar Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, innama analakum kalwalid liwaladihi, bahwa sesungguhnya aku terhadapmu sebagaimana orang tua terhadap anaknya.
Untuk itu bagi para wali santri benar-benar berpegang teguh pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka, siksa neraka. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidatu ya'suna la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dasar orang tua bagi para bapak ibu sebagai wali santri menyerahkan putra putrinya di SMP SMA Al-Hamidiyah juga karena dasar cinta kepada putri putrinya. Berdasarkan kata Nabi, man ahabbani dakhala jannah. Siapa yang mencintai orang yang mencintaiku, maka akan masuk surga. Juga kita semua sebagai orang tua diperintah oleh Nabi besar Muhammad SAW agar mendidik, mengajari diri kita dan juga keluarga kita dengan didikan-didikan yang baik dan mengajari adab kepada diri kita dan kepada keluarga. Sebagaimana kata Nabi, alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa adibuhum. Sebagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa adibuhum. Karena anak itu juga termasuk kesenangan dunia, sebagaimana firman Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Tapi sendiri perintah kepada para orang tua agar mengajari putra putrinya cinta kepada Nabi, cinta kepada agama, cinta kepada Al-Quran. Khususnya para ibu, karena al-ummu madrasatun, ibu adalah merupakan madrasah, pendidikan bagi putra putrinya. Berkaitan dengan santriwati atau siswi SMP SMA Al-Hamidiyah ini menyiapkan juga generasi ibu yang nantinya benar-benar menjadi ibu yang berstatus madrasah, al-ummu madrasatun idza a'datta syu'ban qaibal mi'raj. Ketika kamu menyiapkan kepada calon ibu, kepada putri-putrimu, maka kamu akan nantinya dan kamu menyiapkan generasi yang baik.
Syu'ban Thayyibal I'rab, generasi yang terbaik. Idza ahdatan Syu'ban Thayyibal I'rab. Semoga putra-putrinya benar-benar nantinya mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Untuk itu, bagi Bapak Ibu, orang tua siswi SMP, SMA terpadu Alhamdulillah, agar mensinergikan hatinya antara orang tua dan putrinya, bersama-sama membangun generasi yang mumpuni, khususnya generasi Qurani yang tangguh, yang tinggi ilmunya, yang berkarakter, berakhlak karimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.